Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore kepada dokter yang sudah hadir, juga kepada teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 218 yang menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ikade Swastika yang bersedia menjadi evaluator bagi SGD A7. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Dr. Steady Atnyana Christian, spesialis ortopedi, yang bersedia menjadi fasilitator bagi SGD A7. Pada hari ini, kami SGD A7 akan mempresentasikan tentang leishmaniasis. Izin memulai, dokter. Terima kasih. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD A7. Baik, perkenalkan saya Jane Prisciliongasa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Adapun latar belakang dari studi proyek kami yaitu leishmaniasis merupakan penyakit menular dengan spektrum manifestasi klinis yang luas dan ditemukan di wilayah tropis, subtropis maupun Eropa bagian selatan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi parasit protozoa dari familia Trypanosomatidae dan genus Leishmania. Sekitar 20 spesies Leishmania ditularkan melalui gigitan lalat pasir. Ada beberapa bentuk manifestasi klinis leishmaniasis yang berbeda pada manusia. Manifestasi klinis yang paling umum adalah leishmaniasis kulit, yang menyebabkan luka ulcer pada kulit. Yang kedua ada leishmaniasis visceral yang menyerang beberapa organ dalam, seperti limfa, hati, dan sumsum tulang. Leishmaniasis visceral merupakan bentuk leishmaniasis yang dapat berakibat fatal bila tidak mendapat perawatan. Selanjutnya, leishmaniasis mukutan yang menyerang mukosa mulut, hidung, maupun tenggorokan. Leishmaniasis merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang signifikan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2023 terdapat sekitar 700.000 hingga 1 juta kasus baru leishmaniasis yang dicatat setiap tahunnya. Dengan jumlah kematian berkisar 20.000 hingga 30.000 kasus per tahun. Prevalensi kasus leishmaniasis di Indonesia belum ada data, walaupun Indonesia termasuk wilayah tropis. Pengendalian leishmaniasis merupakan tantangan kompleks yang melibatkan pengendalian serangga vektor dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gedean Krisna Makarna, 3 digit NIM terakhir 184. Baik, ada pun juga rumusan masalah pada student project kali ini. Yang pertama, ada apa definisi dari leishmaniasis, kemudian yang kedua, bagaimana etiologi dan epidemiologi dari leishmaniasis, dan yang ketiga, bagaimana patogenesis dan gambaran klinis dari leishmaniasis, dan yang keempat, bagaimana penegakan diagnosis dan prognosis dari leishmaniasis. Yang kelima, ada bagaimana tata laksana dari pasien leishmaniasis, dan yang terakhir ada bagaimana upaya pencegahan dari infeksi leishmaniasis itu sendiri. Baik, selanjutnya ada pun juga tujuan penulisan dari student project kali ini. Yang pertama ada mahasiswa dapat mengetahui definisi dari leishmaniasis, kemudian yang kedua mahasiswa dapat mengetahui etiologi dan epidemiologi dari leishmaniasis, dan ketiga mahasiswa dapat mengetahui patogenesis dan gambaran klinis dari leishmaniasis. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui penegakan diagnosis dan prognosis dari leishmaniasis. Dan kelima, mahasiswa dapat mengetahui cara pentata laksanaan dari pasien leishmaniasis. Dan yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui upaya pencegahan dari infeksi leishmaniasis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah serta tujuan di atas sebagai berikut. Yaitu yang pertama, manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang penyakit infeksi leishmaniasis. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penyakit infeksi leishmaniasis. Dan yang terakhir ada manfaat bagi institusi pendidikan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, pengetahuan serta perbandingan hasil untuk penelitian tahun yang akan datang. Penyakit tropis terabaikan yang biasa terdapat di daerah tropis, subtropis, dan juga Eropa bagian selatan. Pada manusia biasanya penyakit leishmaniasis ini berupa penyakit visceral atau kulit. Nah, untuk leishmaniasis itu sudah tercatat sejak ribuan tahun sebelum Masehi dan ditemukan pertama kali oleh dokter Skotlandia. Terdapat 3 bentuk utama dari leishmaniasis, yaitu yang pertama ada visceral leishmaniasis atau yang biasa disebut dengan Kala-Azar, kemudian ada cutaneous leishmaniasis, itu merupakan jenis leishmaniasis yang paling sering terjadi dan biasa menyebabkan bisul pada bagian tubuh yang terbuka. Kemudian yang terakhir ada mucocutaneous leishmaniasis, itu merupakan leishmaniasis yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebagian atau seluruh selaput lendir di hidung, mulut, maupun tenggorokan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Niputu Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari leishmaniasis. Leishmania memiliki dua bentuk perkembangan yaitu promastigot dan amastigot. Promastigot adalah bentuk ekstraseluler yang menempel pada mikrofoli serangga, memiliki flagel panjang mencapai 10-20 IM dan tetap tinggal di dalam tubuh vektor kurang lebih selama 4-25 hari. Sedangkan amastigot adalah bentuk intraseluler tanpa flagel dengan panjang mencapai 2-1 IM. Ukuran vektor lalat pasir sangat kecil, yaitu panjangnya kurang dari 3,5 mm atau sekitar sepertiga ukuran nyamuk. Lalat pasir rentan terhadap dehidrasi sehingga tumbuh subur di iklim lembab. Lalat ini bersifat nokturnal atau aktif di malam hari dan pada siang hari ditemukan di liang atau di bawah batu. Lalat pasir memiliki ciri khas bentuk V di punggungnya saat beristirahat, perut dada yang menonjol dan mendorong kepala ke bawah. Pada lalat jantan dan betina memiliki kesamaan yaitu memperoleh karbohidrat dari tumbuhan. Perbedaannya, lalat betina menghisap darah sebagai makanannya. Transmisi dapat bersifat antroponotik dan zoonotik. Pada antroponotik, vektor mentransmisikan infeksi dari manusia yang terinfeksi ke manusia yang sehat. Sedangkan pada zoonotik, vektor mentransmisikan infeksi dari reservoir hewan ke manusia. Transmisi antar manusia dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik pada pengguna obat terlarang. Baik, epidemiologi dari leishmaniasis terbagi menjadi pendistribusian dari Old Era dan juga New Era, di mana pada New Era ini mencakup pada benua Amerika, sedangkan untuk Old Era mencakup pada benua Afrika, Asia, dan juga Eropa, di mana pendistribusian ini ditentukan berdasarkan dari jenis penyakit yang disebabkan oleh spesies, vektor, dan juga reservoirnya. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2017 terdapat sebanyak 22.145 kasus baru dari leishmaniasis di dunia. Baik, izin melanjutkan perkenalkan nama saya Agung Robogo Sagrastodika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari leishmaniasis. Leishmaniasis merupakan penyakit menular melalui vektor lalat pasir yang disebabkan oleh protozoa genus Leishmania. Mekanisme parasit ini dapat multiplikasi pada makrofag, di mana terdapat dua stadium yaitu amastigot dan promastigot. Stadium amastigot terjadi pada tubuh manusia, sedangkan promastigot terjadi pada tubuh lalat pasir. Fase awal patogenesis dari penyakit leishmaniasis adalah lalat pasir betina yang terinfeksi mengambil darah pada kulit, menyebabkan promastigot masuk ke dalam kulit. Promastigot yang masuk terfagositosit oleh makrofag. Yang dalam makrofag itu promastigot akan berubah menjadi amastigot. Amastigot dapat bermultiplikasi dan menginfeksi dengan cara fagolisosom dalam bermacam-macam sel yang menggambarkan manifestasi klinis penyakit leishmaniasis. Makrofag yang dipenuhi amastigot yang pecah memungkinkan pelepasan cepat pada makrofag sekitarnya, dan pada beberapa kasus, amastigot dapat menyebar secara hematogen ke sel mononuklear hati, limpa, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening sehingga menyebabkan splenomegali dan hepatomegali. Penyebaran leishmaniasis pada individu lain saat pengambilan darah amastigot dan dalam tubuh manusia terbawa oleh lalat pasir. Amastigot yang terbawa berubah menjadi bentuk infektif yaitu promastigot dalam usus, di mana promastigot bermigrasi ke proboscis dari lalat pasir dan siap menginfeksi manusia lainnya dan menyebabkan siklus infeksi berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada Arthur. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Rizky Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 158. Ada 3 bentuk gambaran klinis utama dari leishmaniasis, yaitu visceral leishmaniasis atau VL, cutaneous leishmaniasis atau CL, dan mucocutaneous leishmaniasis atau MCL. Pada CL, lesi lebih banyak terjadi pada individu muda dibandingkan orang dewasa. Mayoritas lesi ini dapat ditemukan pada tangan, diikuti oleh wajah, di mana pipi, telinga, dan hidung merupakan organ yang terkena dampak. Bentuk lesi ini dapat bervariasi dari bentuk ringan hingga sedang, hingga bentuk yang lebih parah dan kompleks. Sedangkan pada VL, gambaran klinis yang umum terdiri dari demam kronis, perut kembung, penurunan berat badan, anemia, dan hepatosplenomegali. Beberapa temuan laboratorium juga dapat ditemukan. Terjadinya penyakit kuning dapat menjadi tanda prognosis yang buruk. Gambaran klinis MCL dapat bervariasi antar pasien. Gejalanya seringkali dimulai dengan tanda-tanda peradangan yang tidak spesifik, seperti hidung tersumbat, mimisan, atau epistaksis, eritema, dan rinore. Seiring dengan perkembangan penyakit tersebut, gejala dapat menjadi lebih buruk dan meluas. Pada MCL, lesi yang muncul biasanya berupa nodul berwarna keputihan atau kemerahan atau ungu, atau massa polipoid yang berkembang di mukosa yang membengkak. Mungkin sekian dari saya.
Baik, sebelumnya izin melanjutkan mengenai diagnosis leishmaniasis. Sebelumnya perkenalkan saya Lucia Yogung Amelia Prabawanti dengan NIM akhir 135. Di sini, leishmaniasis sendiri itu bisa diperiksa menggunakan kondisi klinis terlebih dahulu dan juga mengenai pemeriksaan secara penunjang. Untuk kondisi klinis pasien itu terdapat ulkus pada kulit yang tidak terasa nyeri dan tidak bernanah, lalu pasien juga merasa demam, berat badannya menurun, anemia, hepatosplenomegali, dan juga leukopenia. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang yang dapat menunjang diagnosis pasien, yaitu dapat dilakukannya needle biopsi, skin biopsi, dan juga pemeriksaan serologis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komandiki Maristawardana dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di sini izin menjelaskan mengenai prognosis leishmaniasis. Jadi, prognosis leishmaniasis bergantung pada status kekebalan gizi dan juga keseluruhan hospes, koinfeksi, dan terapi. Leishmaniasis kulit terlokalisasi biasanya spontan sembuh dalam 3-6 bulan tanpa terapi, meskipun beberapa infeksi dapat bertahan selamanya. Leishmaniasis menimbulkan morbiditas, terutama jika mengenai wajah. Sebagian besar kasus leishmaniasis merupakan penyakit kronis dan resisten terhadap pengobatan. Bentuk leishmaniasis tersebut dapat merusak kosmetik karena tingkat paparan yang terus-menerus. Namun leishmaniasis memiliki morbiditas yang rendah. Leishmaniasis mukokutan bersifat kronis dan progresif. Leishmaniasis mukokutan mempengaruhi selaput lendir mulut, hidung, dan juga langit-langit lunak. Leishmaniasis visceral adalah penyakit sistemik yang serius, progresif, dan berpotensi mematikan. Hal ini cenderung untuk mempengaruhi individu di negara-negara dengan tingkat ekonomi yang rendah, status gizi buruk, dan juga penurunan status kekebalan. Pada individu bergizi baik, dengan sistem kekebalan atau imun tubuh yang baik, pemulihan penuh dari penyakit visceral dapat terjadi setelah perawatan dengan pengobatan. Dengan terapi awal dan perawatan suportif, angka kematian pada pasien dengan penyakit visceral ini menjadi berkurang. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin menunjukkan presentasi. Sebelum perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyana Suarya dengan 3 digit NIM akhir 13. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai penata laksanaan dari leishmaniasis, yang mana penataan dari leishmaniasis ini bertujuan untuk menurunkan risiko penyebaran mukosa, mempercepat penyembuhan lesi, menurunkan risiko kambuh, dan mengurangi penyakit yang ditentukan berdasarkan spesies, risiko penyebaran mukosa, ukuran, jumlah, dan juga lokasi dari lesi. Yang mana kategori pelaksanaan itu yang pertama itu ada yang tidak memerlukan pengobatan, yang mana kasusnya itu yang mana lesinya itu maupun gejalanya dapat teratasi dengan sendirinya dalam kurun waktu 2 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan ada leishmaniasis yang memerlukan pengobatan, yang mana terdapat lebih dari 5 lesi dengan luas lebih dari 5 cm yang terdapat di wajah, jari kaki, jari tangan, ataupun alat kelamin dengan durasi lebih dari 6 bulan. Adapun yang memerlukan pengobatan itu ada menggunakan terapi utama ataupun terapi pilihan. Selanjutnya, yang pertama itu adalah terapi utama. Contohnya itu adalah antimoni pentavalen seperti natrium stibogluconat seperti pentostam maupun meglumin antimoniat seperti glucantim. Selanjutnya, terapi pilihan itu menggunakan miltefosin, pentamidin, isetionat, amphotericin B, obat anti jamur seperti ketoconazole, fluconazole, itraconazole, paromisin, dan juga terapi. Selanjutnya ada juga penata laksanaan leishmaniasis berdasarkan dari jumlah lesinya. Yang pertama, pasien dengan lesi kurang dari 5 itu akan diberikan terapi lokal dengan menggunakan kombinasi antara antimon intrasel dan juga monoterapi kiroterapi. Selanjutnya, dengan pasien dengan lesi multiple, itu pengobatannya menggunakan pengobatan sistemik dengan memberikan miltefosin secara oral dan juga terutama pada pasien dengan lesi mayor. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karik Milanofta Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dari leishmaniasis itu sendiri. Yang pertama adalah memberantas inang hewan dan vektor dari leishmania dengan melakukan penyemprotan pestisida, penggunaan alat penangkap serangga, dan pengendalian keberadaan inang hewan, contohnya seperti anjing, tikus, rubah yang berada atau berkeliaran di sekitar pemukiman penduduk. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri dapat berupa krim penangkal gigitan serangga pada kulit tubuh dan pestisida pada pakaian, serta penggunaan kelambu pada tempat tidur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kontak dengan lalat pasir secara efektif.
Nah, yang ketiga, mengikuti penyuluhan ataupun sebaliknya dengan membagikan wawasan melalui penyuluhan kepada khalayak umum mengenai siklus hidup dan bahaya dari penyakit leishmaniasis itu sendiri. Nah, yang keempat, mengurangi waktu kegiatan-kegiatan di luar rumah mulai dari senja hari atau lebih tepatnya sejak matahari terbenam hingga terbit, sebab lalat pasir merupakan salah satu hewan nokturnal yang aktif hidup di malam hari. Yang kelima adalah memiliki sikap siaga terhadap peningkatan jumlah populasi lalat pasir pada saat mendekati musim hujan. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melakukan penumpukan sampah sebab tumpukan sampah merupakan habitat yang cocok untuk lalat pasir. Yang ketujuh, tidak membiarkan tempat tinggal dan lingkungan sekitar memiliki kelembapan yang tinggi sebab lingkungan dengan kelembapan tinggi cocok sebagai habitat dari lalat pasir juga. Yang kedelapan, melakukan isolasi pada pasien leishmaniasis dari gigitan lalat pasir dan mengobatinya. Nah, hal ini dilakukan agar leishmania tidak dipindahkan oleh vektor pada individu satu ke individu lainnya yang berada di sekitarnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Mengenalkan kembali, nama saya Agung Rabu Sagrasatika dengan 3 digit yang terakhir 238. Leishmaniasis merupakan salah satu penyakit zoonotik yang tergolong penyakit tropis terabaikan dan neglect tropicalis. Leishmaniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa famili Trypanosomatidae genus Leishmania dengan vektor sandfly atau agas. Di mana pada ofisial leishmaniasis terdapat manifestasi demam, penurunan berat badan, hepatomegali, sedangkan pada mucotenais leishmaniasis terdapat manifestasi tanda peradangan pada mulut, hidung, faring, serta nodul berwarna keputihan hingga keunguan. Diagnosis yang dapat ditegakkan melalui gejala klinis dan juga pemeriksaan penunjang seperti needle biopsi, skin biopsi, serologi, dan prognosis leishmaniasis tergantung dari status kekebalan tubuh penderita. Pelaksanaan bisa menggunakan amphotericin B serta anti jamur seperti ketoconazole, fluconazole, dan itraconazole. Untuk saran, kami merekomendasikan agar penelitian ini lebih lanjut dilakukan untuk mendalami aspek-aspek tertentu seperti pengaruh variabel lingkungan dan juga yang mempengaruhi hasil. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Baik, sekian presentasi dari SGDA 7 tentang leishmaniasis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam presentasi kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.